Gencatan senjata gagal Israel terus serang sipil Palestina. PBB geram hingga amuk Israel di sidang khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel masih terus melakukan serangan tidak beradab pada sipil di Gaza bahkan setelah diumumkannya gencatan senjata dengan perlawanan Palestina. Tentara Israel tetap melakukan kekerasan sehingga eskalasi makin pecah dan membuat PBB kembali geram dan memanggil utusan Israel dalam sidang PBB untuk bertanggung jawab menerima sanksi hukum yang berat di meja perundingan PBB. Hal ini telah mengacaukan kedamaian dunia yang cukup lama hingga saat ini. Maka dari itu rezim Zionis harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengamuk atas hilangnya nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan akibat serangan Israel di Gaza. Menurutnya tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan, kata juru bicara dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Al Jazeera. Guterres mengikuti dengan keprihatinan yang mendalam tentang perkembangan keamanan terbaru di Gaza dan eskalasi yang sedang berlangsung serta resiko hilangnya nyawa lebih lanjut. Ia lebih lanjut mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri secara maksimal, bekerja untuk menghentikan permusuhan dengan segera. Israel melanjutkan serangan udaranya ke Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 24 warga Palestina, termasuk setidaknya 5 wanita dan 5 anak, serta 3 pemimpin gerakan jihad Islam Palestina. Pasukan Israel mengatakan mereka menargetkan seorang komandan di sebuah bangunan di selatan Gaza Khan Younis Kamis dini hari. Kemudian gerakan jihad Islam Palestina mengumumkan kematian Ali Ghali, komandan unit peluncuran roket dalam serangan dini hari yang dilakukan oleh pasukan Israel di selatan jalur Gaza. Lebih dari 400 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel dengan mayoritas dicegat oleh pertahanan rudal Israel. PBB beri hukuman pada Israel setelah Zionis menyerang Masjid Al-Aqsa. Bahkan Sekjen PBB mengatakan, "Saya terkejut dan ngeri hingga terpukul karena peristiwa ini." Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB Antonio Guterres terkejut dan merasa ngeri hingga prihatin dengan aksi kekerasan Israel di Masjidil Aqsa di Yerusalem. Hal ini disampaikan juru bicaranya Stefan Dujarric setelah pasukan Israel menyerang Masjid Al-Aqsa dengan brutal. Sekjen terkejut dan merasa ngeri dengan gambar-gambar yang dilihatnya pagi itu tentang kekerasan dan juga pemukulan oleh pasukan keamanan Israel di dalam Masjid Al-Qibli atau nama lain Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kata Stefan Dujarric. Stefan mengatakan seharusnya saat ini menjadi momen bagi umat Yahudi, Kristen dan Islam untuk perdamaian dan tanpa kekerasan, apalagi di bulan Ramadan. Pada waktu kalender yang suci bagi umat Yahudi, Kristen dan Muslim, ini seharusnya menjadi waktu untuk perdamaian dan tanpa kekerasan. Tempat-tempat ibadah seharusnya hanya digunakan untuk ibadah keagamaan yang damai, ujar dia. Maka dari itu PBB memutuskan untuk memberikan sanksi yang kuat dan mengikat untuk Israel atas kekerasan yang telah dia perbuat kepada ratusan Muslim yang tengah beribadah. Dujarric mengatakan bahwa PBB dan mitra-mitra kemanusiaan siap membantu memastikan pemulihan layanan medis segera mungkin di kompleks tempat Masjid Al-Aqsa berada, khususnya pada Muslim yang menjadi korban. Klinik kesehatan di kompleks tersebut terpaksa ditutup karena mengalami kerusakan yang parah setelah pasukan Israel menggunakannya untuk memasuki masjid, tutur Dujarric, dan juga merusaknya. Sebelumnya, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya terkejut dengan gambar-gambar kekerasan di dalam masjid tersebut yang sangat tidak manusiawi. Saya merasa terganggu dengan aksi pemukulan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina dan sejumlah besar penangkapan. Saya juga menolak keras penimbunan serta penggunaan kembang api dan batu oleh warga yang melawan. Namun apa yang dilakukan Israel sangatlah keterlaluan. Wennesland meminta para pemimpin politik, agama dan masyarakat di semua pihak untuk menolak hasutan, retorika menghasut dan juga tindakan provokatif karena menyebabkan hal yang lebih luas.
Masa suci dan tempat ibadah ini seharusnya untuk refleksi keagamaan yang aman dan damai, mengingat hampir 600.000 orang telah mengunjungi tempat suci di Yerusalem sejak awal Ramadan, kata Wenesland. Dirinya juga meminta para pemimpin di semua pihak untuk bertindak secara bertanggung jawab serta menghindari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan. Seperti diketahui, ketegangan meningkat di tepi barat pada Rabu setelah polisi Israel menahan sekitar 350 jamaah Palestina dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekelompok orang Palestina membarikade diri mereka sendiri dalam aula sholat Al-Qibli di kompleks tersebut. Setelah pemukim Yahudi menyerukan penyerbuan terhadap masjid tersebut, mereka berusaha mencegah polisi masuk dengan menutup pintunya. Mengelilingi aula sholat Al-Qibli, polisi Israel naik ke atap masjid, menghancurkan beberapa jendela, dan awalnya mengintervensi dengan bom suara terhadap jamaah di dalamnya. Beberapa orang di masjid mencoba melawan polisi dengan melemparkan kembang api. Akhirnya Israel mengalah. Kondisi dalam negeri Israel saat ini tengah kacau setelah dikeroyok oleh jalur Gaza, Suriah, dan Lebanon. Serangan yang dilakukan berbagai negara itu merupakan imbas dari serangan Israel ke Palestina. Dampak dari kekacauan yang terjadi di negaranya tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah mengumumkan larangan terhadap warganya yang ingin berkunjung ke komplek Masjid Al-Aqsa. Larangan kaum Yahudi dan turis ke komplek Masjid Al-Aqsa berlaku hingga akhir Ramadan 1444 Hijriah atau sekitar tanggal 20 April 2023 mendatang. Ternyata larangan PM Israel Benjamin Netanyahu ini telah diberlakukan Israel pada tahun sebelumnya. Dikutip dari CNN Indonesia, keputusan yang diambil PM Benjamin Netanyahu ini karena sebelumnya Hamas mengeluarkan pernyataan supaya warga Palestina menduduki komplek Masjid Al-Aqsa. Hamas juga menyerukan kepada warga Palestina supaya tidak angkat kaki hingga akhir Ramadan dari komplek Masjid Al-Aqsa. Untuk itu, Hamas memperingatkan warga Israel agar tidak berkunjung ke komplek Masjid Al-Aqsa karena apabila kaum Yahudi dan turis ke komplek Masjid Al-Aqsa dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan kembali. Sebagaimana dikutip, komplek Al-Aqsa memang merupakan salah satu situs suci bagi Yahudi. Robi-robi ortodoks sejak lama melarang Yahudi berkunjung ke Temple Mount karena menganggap situs itu terlalu suci.